kesehatan, bukan olahraga kesehatan ya. Kerohanian, rekreasi dan sosial. Kaitannya olahraga, saya kira kita sudah jalankan. Kemudian kerohanian juga kita sudah laksanakan. Rekreasi ada sebagian yang sudah kita lakukan gitu. Dan terakhir sosial, ini bentuk bantuan sosial, ini juga sudah kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya memberi penerangan yang berkaitan dengan kepentingan pensiunan. Nah, ini juga kadang-kadang rekan-rekan sekalian mungkin belum maksimal mungkin apa yang harus disampaikan kepada anggota terkait dengan hak dalam tanggung jawab. Mungkin itu visi dan misi kita. Susunan pengurus dan badan pengawas cabang 2021 sampai dengan 2025 atau 2026 ya? 4 tahun atau 5 tahun? Kemarin ada yang punya 4 tahun, ada yang juga 5 tahun. Tapi di SK kita 2026. Jadi itu yang mungkin jadi ini patokan. Kita ada pembina di MGTL Bekasi, pembina utama. Ini juga kemarin saya sampaikan ini, mereka sudah merasa bahwa di Bekasi itu bukan dia saja gitu, banyak CM-CM yang lain gitu. Nah, apakah ditunjuk koordinatornya itu nanti CM detail atau bagaimana kan kita belum tahu ya. Tapi oke lah ini, karena kita menghormati orang yang dituakan, orang Telkom yang dituakan di sini. Kemudian pembina Pak Daryono tadi, mungkin Pak Daryono yang belum kenal mungkin bisa berdiri Pak. Mantap. Pak Daryono usia sudah 75 tahun, 74 tahun ya. 76. Tapi masih Berarti masih 67 Pak. masih suka moge ya? Iya. Lihat ini. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa mengikuti jejak Pak Daryono. Sehat walafiat, bisa kemana. Keinginan ini rencananya mau dari Bekasi ke Jogja Pak, pakai motor. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Daryono. Kemudian kita lanjutnya ke bawah itu jadi pembina, kemudian ketua pengurus cabang ini Pak Iwan. Kita ketahui badan pengawas ini ada 2, Pak Budi sama Pak Ojo. Tadinya 3, memang harusnya ganjil karena di dalam organisasi itu harus ganjil, tapi ada 1 yang yang mendahului kita. Kita doakan Allahumma barik untuk rekan kita Pak Herial. Baik, kemudian sekretaris kita masih tetap ada 2. Ya kita inilah saling mengisi. Pak Mulis yang saya, kemudian bendahara Pak ini Bu Widya, yang seksi budaya Pak Imam, seksi PR sama sewa rumah Pak Gimo, Dakem itu Pak Hardi, seksi kerohanian Pak Suharyanto, sekretaris seksi Infak dan PEP ya Bu Sri Munarsi. Kalau komisariat 1 sampai dengan 17 saya kira sudah paham semua. Nah, mungkin nanti kalau ada usulan kaitannya seni budaya dan olahraga, apakah ini dipisah ataukah tetap menjadi satu? Itu nanti tadi mau penjelasan nanti dari Pak KPC terkait itu. Kemudian yang tadi juga yang 2000 Pak Larno ya, di komisariat Pak Larno, apakah mau dipisah ataukah tetap seperti ini? Nah, wilayah kerja Bekasi Barat ini ya masih tetap 9 kecamatan. Cuman kalau nggak salah kelurahannya ada tambah ya kalau nggak salah ya. Tapi tetap aja 37 kelurahan dulu ya. Kecamatan Bekasi Barat itu di atas, kemudian Tengah Timur, Pondok Gede yang warna apa tuh? Pondok Gede warnanya hijau. Jadi yang nomor 2 itu Pondok Gede, Kecamatan Bekasi Selatan, kemudian Pondok Melati ya, Pak Larno sama Pak Mas Nurdin. Jati Asih itu ada 3, Rawalembu ada 3 komisariat, kemudian Mustika Jaya ada 1, Pak Rozid, kemudian Jati Sampurna 1,
antar gerbang. Ya, lanjut Pak. Itu ya. Sekretariat kita tetap di sana. Cuman selama ini, setelah COVID ya, kita jarang ketemu di sekretariat. Jadi ketemunya itu di markas yang ini COVID itu ya, di SR 224 Sepatraya. Nah, digunakan untuk pelayanan kepada anggota. Aplikasi bantu monitoring kita anggota adalah Sibareta, selain aplikasi Simpul. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena kondisi saat ini, saya anggap Sibareta adalah referensi yang terbaik buat kita. Karena selama ini kita kan referensi kita Simpul yang menjadi referensi kita. Ternyata Simpul sampai dengan saat ini tidak, datanya tidak valid ya. Saya anggap tidak valid. Karena beberapa kali tidak, begitu saya cek datanya tidak berubah. Padahal sudah ada perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, kenapa itu? Sibareta inilah yang menjadi referensi kita, referensi buat seluruh komisaris. Jadi data itu kan bisa diupdate, nah kita elaborasi lagi terkait dengan ini. Selain aplikasi Simpul, kemudian rapat koordinasi dilakukan di sekretariat apabila dibutuhkan dan perjanjian dengan anggota untuk ketemu, itu saja. Nah, ke depan mau seperti apa? Apakah kita perlu di dalam 1 minggu itu ada aktivitas di sekretariat? Saya kira saya anggap penting juga silaturahim, walaupun memang mungkin bahasanya tidak terlalu ini. Kadang-kadang kita datang itu ngobrol dan sebagainya, itu nggak apa-apa gitu sebetulnya. Jadi kalau temu muka itu beda ya. Di senam saja kita ketemu setiap Jumat itu beda auranya. Kemudian di pengajian gitu, setiap minggu kita ketemu, setiap Senin kita ketemu beda. Jadi saya kira pengurus juga perlu lagi diaktifkan, kumpul di sekretariat. Itu soalnya. Lanjut Pak. Nah, evaluasi kinerja 2024, kunjungan ke alamat rumah bantuan sosial dan distribusi kalender ini sudah kita lakukan ya, jelas. Kecuali terkait dengan datang kunjungan yang setiap bulan November itu visit yang di atas 75 tahun itu di 2024 kita tidak lakukan, karena memang ini inisiatifnya dari pusat. Sebetulnya kita juga bisa gitu kan, kalau memang kita punya planning, rencana gitu yang kita buat datang gitu. Jadi ada time schedule yang harus kita bikin. Nah, penyelesaian data ulang mandiri dan non mandiri, alhamdulillah 2024 itu hanya 2 dari totalnya sekitar 937-an ya. Itu hanya 2 yang tidak bisa melakukan datul karena ada kondisi tertentu di tempatnya Pak Uda Julius 1, kemudian 1 lagi di Pak Trisno kalau nggak salah. Nah itulah, kemudian laporan penyelesaian mutasi data ini juga kadang-kadang kita nggak terkontrol, tidak termonitor mutasi ini. Tapi kalau memang ada mutasi di tempat kita, itu kan ada kontraprestasi juga. Nah itu yang tahunya bendahara gitu, karena ada transferan dari PP dan kita nggak tahu kondisinya, karena biasanya bisa dilakukan oleh masing-masing anggota langsung. Nah, laporan PMP meninggal dalam penyelesaian santunan ini juga bisa kita lakukan, cuman waktu kita masih ada waktu lama, beda dengan di Bekasi Timur. Bekasi Timur dia memanfaatkan si tampannya itu hampir sama deh, kembarannya si Bareta sebetulnya. Nah, karena datanya semua ada di Bareta, jadi dia sudah nggak pakai hard copy lagi. Dia tinggal menambahkan surat kematian sama nomor rekening ahli waris. Begitu itu dapat sudah langsung kirim. Makanya di 2024 mereka mendapatkan penghargaan juara 1 untuk laporan kematian. Dan kita sebetulnya bisa juga, jadi
Kita seperti itu, cuman waktunya lama dan pakai hard copy. Kita kirim itu. Mereka tidak pakai hard copy, langsung. Gitu. Jadi sebagian sudah memanfaatkan seperti itu, yang seperti di Pak Iran, kemudian di Pak Catur ya, yang dokumennya sudah lengkap. Mungkin yang lain juga sudah lengkap, kita belum ini. Tapi masing-masing bisa mengintrospeksi lah. Kira-kira si Bareta yang di area kami seperti apa? Apakah sudah lengkap atau belum? Itu ya, terkait dengan ini. Bedah rumah dan bantuan sewa rumah. Nah, bedah rumah ini dari awal adanya bedah rumah di 2016 dan 2017 waktu itu kami sudah ada di kepengurusan itu untuk mencari PMP yang mau dibedah rumahnya itu memang agak sedikit kesulitan. Makanya pada saat itu disampaikan, wah ini Bekasi Barat ini orangnya kaya-kaya gitu, pensiunannya kaya-kaya, hebat semua gitu. Ternyata tidak juga. Nah itu, jadi teman-teman yang di depan, di garis depan, sebetulnya bisa gitu. Cuman permasalahannya dalam bedah rumah itu jangan kita mengasosiasikan bahwa bedah rumah itu bedah rumah seperti yang di TV semuanya gitu. Nah itu yang kadang-kadang kan penafsiran dari PMP-nya ya, kalau bedah rumah itu. Padahal ini hanya bantuan sebetulnya, bukan bedah rumah secara keseluruhan. Hanya Aladin, atap, lantai, dan dinding. Atap itu utama, prioritas. Karena kalau atapnya bocor, habis semua di bawah. Kemudian kalau atapnya bagus, lantainya ini masih tanah atau bagaimana gitu yang retak-retak ya, mungkin itu yang jadi prioritas kedua. Kemudian dinding, lantainya udah bagus tapi dindingnya belum pecah-pecah dan sebagainya atau berlumutan gitu kan. Nah itu bisa sebetulnya dengan syarat tadi, pertama syaratnya harus ada sertifikatnya, nanti kita bisa ini layanan itu. Kita lanjut pemberdayaan ekonomi produktif. Nah alhamdulillah juga ini PEP ini bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi kemarin kita dapat bantuan dana lagi dari Sekar ya. Kemarin dari PEP, dari Bajis, Jakatel. Kemudian ada bantuan lagi dari Sekar sebesar 25 juta kalau nggak salah. 15. Awalnya 25 juta tambah 15. Jadi modalnya itu 40. Ya, 15 dua kali. 30 berarti ya. 30 tambah 25. Nah itu yang bantuan. Nah ini juga pemberdayaan ekonomi produktif ini, tolong diajarin mungkin karena dananya masih ada. Jadi diinformasikan ke rekan-rekan anggota gitu ya. Andai kata membutuhkan dan daripada mereka terjebak atau pinjol pinjaman online gitu. Nah itu kan sangat miris kita, bunganya besar, padahal di sini nggak ada bunga. Pinjaman juga nggak terlalu banyak amat mereka, tapi itu tadi tuntutannya besar dan sebagainya. Mungkin informasikan itu, mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan nanti pun bisa menjelaskan lebih jauh. Laporan keuangan triwulan ke PP dan DAPEN. Ini juga laporan keuangan berjalan sesuai dengan yang diminta oleh PP dan DAPEN. Cuman masalahnya dari dulu kan kita minta feedback juga, maksudnya informasi juga dari sana PP itu DAPEN. Pertanggungjawaban mereka kan mereka minta dengan kita setiap 3 bulan. Tapi dari mereka sendiri per semester maupun per tahun itu nggak ada informasi terkait pertanggungan keuangan mereka. Hanya pada saat Munas. Nah itu baru mereka. Nah kalau itu kan sudah berjalan gitu kan, antara dan koreksi dan sebagainya itu sudah nggak bisa dilakukan. Diterima atau tidak? Kalau diterima bisa lanjut lagi dia produk berikutnya. Kalau ditolak nggak pernah ditolak. Ya sisi karena BP dan itu ya
persatuan di ruangan itu. Lanjut, kemudian kegiatan senam bersama, sama. Kegiatan senam bersama ini sudah kita lakukan kolaborasi dengan Bekasi Timur dan berjalan sangat baik, semakin meningkat. Kemudian setiap mungkin hampir tiap bulan itu ada 4 kali ya ada konsul dari rumah sakit ya Pak Imam ya. Rekreasi olahraga bersama. Nah ini rekreasi olahraga bersamanya ada beberapa gitu kan, tapi sayangnya belum bisa melibatkan semua orang. Karena memang rekreasi olahraga ini membutuhkan anggaran yang besar gitu. Nah, kalau kita ambil dari masing-masing gitu kan, itu juga memberatkan, agak memberatkan. Jadi kita mau rekreasi olahraga hanya dengan biaya sekian gitu kan. Ada yang bisa, ada yang mampu, tapi ada juga yang nggak bisa. Nah ini yang masih menjadi pemikiran kita, bagaimana semuanya ini bisa, apakah kita nabung dan sebagainya gitu. Nah itu yang mulai berjalan. Gowes bersama ini sudah berjalan. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Karena kita ada Goweser profesional, Pak Larno, Pak Irang, luar biasa ini antar provinsi. Kemudian Pak Lepot, ini bisa jadi instruktur. Sebetulnya Bekasi Barat itu punya orang-orang beken gitu ya, untuk bisa bukannya bergerak sendiri sih, kita udah bergabung gitu, tapi bisa diandalkan jadi coach gitu. Nah, Bintro, Majelis Quran, Takziah, ini Majelis Quran ini masih ada, ini ibu-ibu terutama. Nah, bapak-bapak ini ya itu tadi, kadang-kadang apa ya istilahnya kemarin Ustaz itu? Apa, Bu? Mutaber. Apa itu? Mutaber kata Ustaznya itu. Kalau ibu-ibu itu konsisten dengan komitmen dia. Jadi kalau mereka ini terus dia. Jadi kalau ada 20 orang mendaftar gitu, 20 orang itu terus gitu. Tapi kalau bapak-bapak katanya itu daftar 30, semakin kesini kecil tinggal 5. Nah, Mutaber, apa artinya Bu? Mutaber, masih ingat nggak? Bu Ulin? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Kasih, jadi mundur tanpa berita. Jadi mundur, nggak datang aja udah gitu. Tadi hilang. Nah, jadi itu evaluasi kinerja kita 2024. Kita nggak bisa menilai poin-poinnya dari masing-masing ini berapa dan sebagainya, karena ini satu kesatuan, teamwork. Jadi inilah hasil yang kita bisa lakukan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan pada semester 2 yang masih kita ingat gitu ya, masih kita ingat itu lomba senam HUT P2TEL. Nah, itu Bekasi Barat ikut tapi juara 6. Kalau tahun kemarin kita juara 1, juara 6, tapi kita syukuri alhamdulillah. Jadi ini sudah luar biasa gitu kan. Jadi semuanya mensupport kegiatan ini. Senam bersama P2TEL di Kemenpora 25 Oktober 2024. Nah ini biasanya mereka mengadakan itu 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kesini juga kita perlu biaya, perlu biaya lagi, karena nah di minggu kemarin di Januari 24 Januari kita dipanggil juga untuk senam di sana. Tapi kita tidak hadir, absen. Bekasi Barat yang absen. Ya Bekasi Timur juga, ya karena Bekasi Timur sebelumnya juga sudah absen dia. Karena kaitannya dengan itu tadi, masalah anggaran. Jadi ya itu. Ke depan juga mungkin Pak KPC juga mengelola lagi, apalagi juara 6. Coba kalau juara 1, mungkin Pak KPC mengusahakan ya teman-teman. Kemudian penyerahan bantuan sosial dompet peduli P2TEL itu kita lakukan ya di semester 2, bulan 3 ya. Di bulan 4 sorry. Kemudian sunatan massal ini juga kita bisa laksanakan back team dan jaktim. Alhamdulillah sukses. Ini dikomandani dari kita itu Pak Mukhlis. Kemudian persiapan senam wisata nasional yang
Kenapa? Jogja. di Yogyakarta. Ini 6-7 Mei. Jadi kita sudah persiapkan, dan ketua panitianya Pak Bambang Eko. Mohon berdiri Pak. Nah, jadi Pak Bambang Eko yang diserahin tanggung jawab sebagai ketua panitia. Mudah-mudahan ini berjalan lancar. Kita kemarin sudah terdaftar yang full paket 64 orang. Kemudian ditambah dengan dari tenis, dari Gowes, kemudian Mandiri, totalnya 122 ya. Nah, itu kita harus segera daftarkan karena kuota di Jogja itu terbatas, hanya 3.800. Tapi katanya mau tambah lagi kuotanya karena banyak peminatnya. Di Yogyakarta itu kan banyak destinasi untuk rekreasi ya, destinasi wisata. Jadi peminatnya banyak dari ujung timur Indonesia, Makassar, di Manado juga ada yang datang, dari Aceh dan juga. Ya, lanjut ini program kerja yang ini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Ya, kita bisa dikoreksi karena ini kita nggak sempat diskusikan dengan KPC, dengan rekan-rekan pengurus. Tapi inilah saya kira nggak ada terlalu berubah. Percepat proses data, meningkatkan akurasi data PNP. Nah, ini ya tetap kita ini. Referensinya apa? Validitas data itu. Validitas data kita terkait dengan data anggota itu di Sibereta. Kalau di laptop itu iya namanya manusia kan, manual dan sebagainya, itu bisa ini data bergeser, data hilang, laptopnya apalagi laptop jadul ya, beda yang laptopnya ini. Kemudian bedah rumah minimum 1 PNP misalnya. Ini masih target, tapi susah juga. Kenapa? Timur itu bedah rumahnya itu yang diajukan itu puluhan, tapi yang disetujui itu kadang-kadang nggak ada gitu, bukan 1-2. Jadi nggak ada. Pertama, usulan itu kan dari seluruh Indonesia, dari 92 ya. 91. Nah, sekarang 92, 91 PC. Nah, tentunya kan banyak, apalagi yang di daerah itu ya. Nah, kita alhamdulillah usulan dari kita itu sangat terbatas, nggak banyak gitu ya. Dan itu pun lama menunggunya. Terakhir itu Pak Joko ini itu prosesnya sampai 1 tahun. Cuma dikasih 5 juta. Nah itu ya. Kita coba 12 juta. Tapi nggak apa-apa. Kita terima aja. Tapi kita targetkan aja. Atapnya bocor semua. Ini 2025 loh. Satu aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita punya ini. Paling tidak ditanya sama PP program kerja 2025 visi Bekasi Barat itu apa? Inilah yang kita sampaikan. Ada lain gitu. Nah, percepatan laporan mutasi data ini kecil dari 1 minggu. Sebetulnya laporan mutasi ini kalau tadi sifatnya online itu nggak perlu ini, nggak mungkin bisa dari 1 minggu. 1 hari 2 hari udah langsung bisa mutasi data. Kemudian percepatan misalnya laporan penghapusan data sama gitu. Laporan meninggal gitu kan di Sibareta kita harus langsung hilang datanya, cuman ada catatan karena ada kelemahan juga di Sibareta. Kemudian penyempatan penyelesaian catatan data berdasarkan santunan kematian ini juga, ini kelengkapan penyelesaian keakuratan data ini juga kalau kita bersandarkan referensinya ke Sibareta gitu. Dokumennya itu ada semua di situ, kita masukkan gitu ya, cepat dan akurat. Kita nggak perlu nunggu lagi teriak-teriak itu, cuma kita datang sana, Bu minta fotokopi surat kematian, Bu minta nomor rekeningnya. Ya, baik ya, begitu. Nah, kemudian meningkatkan jumlah peserta program PEP. Itu tadi yang saya sampaikan untuk diinformasikan ke anggota bahwa kita ada ini loh, program PEP ini. Silakan kalau memang membutuhkan. Dengan catatan tadi
dia memang sudah punya usaha, jangan konsumtif. Jadi mau beli apa baru gitu, harganya 2,5 juta, nggak ada ini, nggak ada bunga kan? Kalau di bank ada bunga, gitu. Tapi pinjem, ya untuk beli apalah gitu. Nah itu yang mungkin jangan konsumtif, tapi untuk mengembangkan usaha. Melakukan kunjungan PEP khusus minimal 1 kali per semester. Nah, ini kan program dari pusat yang kita ikuti selama ini. Bagaimana sebaiknya kita punya program juga per semester gitu. Nah, tentunya kalau hal-hal yang seperti ini untuk mengawalnya kita harus duduk bersama, ngumpul. Dan waktunya kita ini kasih waktu. Tapi kalau yang sekarang ini kita hanya apa istilahnya WA atau telepon gitu, kayaknya kurang maksimal. Jadi masalah-masalah apa yang menjadi hambatan, solusinya bagaimana, itu nggak muncul. Munculnya dari kepala-kepala tertentu dan itu belum tentu benar. Tapi kalau duduk bersama, ini kepalanya banyak. Kalau duduk 10 orang kan pemikirannya 10. Gitu kan? Akan itu akan maju apalagi lebih dari situ. Meningkatkan PMP yang aktif di Kianego sedang meningkatkan itu. Harapannya itu juga himbauan supaya kita silaturahim. Silaturahim itu katanya panjang umur itu. Tapi Pak Catur saya tunggu-tunggu di Senam jarang kelihatan. Nggak pernah datang kayaknya malah. Di sini kan ada senam, ada kesenian, ada gowes, bentro gitu. Kesenian mungkin itu tadi landscape ya, ibu-ibu ya. Kemudian membuat laporan keuangan kita di luar tepat waktu. Nah, tepat waktu ini kita kemarin 1 minggu ini ke depannya ini diusahakan itu tanggal 1, tanggal 2 itu udah terkirim laporan triwulan itu. Harapan kita gitu. Kemudian melakukan komunikasi dengan pihak terkait DAPEN dan PP. Ini kaitannya banyak dilakukan oleh ketua dengan DAPEN dan PP ini. Mendokumentasikan semua aktivitas yang dilakukan dengan mensosialisasikan melalui sarana dan saluran yang ada. Itu yang maklum aja. Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi Sekurita dalam membantu monitoring dan layanan kepada anggota. Kenapa saya sering ini Sekurita? Karena saya berpikiran, berpandangan yang dilakukan oleh Bekasi Timur itu dengan validitas data yang luar biasa itu mempermudah. Jadi kita bisa melihat secara online gitu masing-masing ini. Kalau ada butuh, wah ini rumahnya di mana gitu, dari HP aja. Nanti kita ini bisa evaluasi. Lanjut Pak. Mungkin susunan di sini tidak terlalu ini loncat-loncat, tapi itulah yang bisa penjelasan program ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Sebagian sudah saya sampaikan, itu data ulang itu semester 1 Januari Juni, semester 9 metode data mandiri dan mandiri. Kunjungan silaturahmi ini ada beberapa kategori khusus, sosialisasi datul. Jadi itu semacam kunjungan juga, sosialisasi datul. Nah sekarang itu ada datul ya, datul mandiri dan non mandiri. Cuman beda yang 2024 dengan 2025. Semuanya itu tidak ada lagi datul non mandiri. Jadi semuanya mandiri tapi dibantu oleh pengurus komisariat. Jadi yang dulu yang ngisi-ngisi itu udah nggak ada untuk di 2005. Hanya kita memberikan arahan. Wah kita mandiri nih, fotonya begini seperti Pak Ali waktu Pak Silalahi ya. Sahabat Silalahi. Itu saya di mana itu Pak Ali ngomong ini, telepon saya gitu, Pak ini. Akhirnya kan bisa kan, Pak Silalahi foto gitu, registrasi, kemudian langsung ini. Nah itu langsung berjalan. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita lihat juga. Saya punya datanya, kira-kira yang 2025 itu berapa orang yang perlu kita bantu masing-masing komisariat. Karena referensinya 2024 plus anggota 2024 plus yang baru 65. Pak Catur itu ada 8 orang. Dia waktu 2024 plus
tapi di 2025 ada 8 orang. Artinya apa yang bisa saya tangkap itu, Pak Catur itu harusnya hanya 8 orang itu yang perlu dibantu, perlu diinformasikan. Yang lama itu kan sudah oke semua, tinggal dimonitor. Nah itu mutasi data ini, informasi ini dapat ini kontraprestasi juga nih sebenarnya. Kalau ada informasi mutasi data meninggal, perubahan status, kemudian pindah alamat, cabang, pindah rekening. Nah itu mutasi data itu kan kalau kita laporkan secara konsisten itu bisa. Kemudian pelayanan lainnya yaitu permintaan data dokumen, SPT pajak, slip NP. Biasanya kalau masih pensiun itu minta slip NP juga, Pak, minta di print slip NP-nya buat pinjam gitu kan. Kadang-kadang kalau ke saya tanya, buat apa Pak? Gitu. Pinjam Pak, pinjam di bank mana? Ini. Untuk apa? Kalau Bapak Ibu hanya untuk membantu, banyak kan untuk ini anak sekolah. Saya bingung juga nih, pensiunan yang sudah, tapi masih ada anak yang sekolah. Tapi jangan berkaca dengan diri kita ya, karena orang lain itu bisa beda gitu. Tapi itu kebanyakan gitu. Untuk ini sekolah, bayar anak sekolah saya Pak. Nah, selagi kita bisa bantu, jangan sampai mereka terjebak di sana, gitu kan, di bank juga, potongannya gede, dia pinjam sekian gitu, potongannya habis, uang MP-nya itu udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita usahakan di sini ya, kalau PEP-nya bisa bantu, bisa mensolusikan atau apa gitu kan, masih bisa ini. Nah, ini yang jadi kendala kita. Bagaimana ini kalau memang di cabang kita ada usaha gitu, keuntungannya bisa dibagi dan sebagainya, ya bisa membantu untuk mensejahterakannya seperti ini. Lanjut dari SK pensiun, SK dapen, ini SK pensiun, SK dapen kadang-kadang hilang ya. Nah ini bisa kita minta ke PP, kalau ada sih nggak ada masalah gitu kan. Nah untuk kebutuhan tadi di data Sibareta, SK dapen, SK pensiun ini sangat dibutuhkan. Karena datanya itulah yang ada di situ, siapa yang ahli warisnya, siapa yang akan menggantikan ini perubahan ahli waris. Jadi istrinya meninggal gitu kan, orangnya masih ada, berarti kan perubahan ahli waris ke anak gitu. Nah itu kan harus ada info itu. Lalu kemudian pengurusan dakem, komponen berkas yang dibutuhkan tabel itu tadi saya sampaikan di Sibareta, kalau itu bisa cepat. Lanjut Pak. Nah ini yang dokumen yang dibutuhkan untuk dakem ini. Beberapa yang bisa kita manfaatkan di Sibareta, bisa kita simpan di Sibareta, itu sangat memungkinkan. Tinggal nanti kirim, download kirim.